Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham Big Bang. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN. Kita langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang di hari Jumat minggu lalu terkoreksi 1,75% ke harga 5.600. Kalau dilihat transaksi asing, net buy ya. 4 hari minggu lalu asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat BBNI sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI ya bisa dibilang kemungkinan besar kalau nggak mantul dari 5.550, potensi arah BBNI ke 5.330 menguji neckline-nya ini nih ya, neckline yang terbentuk di 2020 September dan November. Jadi ini bisa dikatakan neckline rounding bottomnya. Jadi kemungkinan besar BBNI bisa ke situ karena BBNI juga masih tertekan, bisa dikatakan saham downtrend. Higher low barunya sudah 2 terbentuk, lower low-nya juga terbentuk nih. Jadi potensi arah memang BBNI akan ke bawah, kecuali BBNI minggu ini bisa kembali ke atas 5.800 sampai 6.000 lagi. Kalau kembali ke atas berarti BBNI juga mematahkan pola Bollinger Bands-nya, pola downtrend-nya ya bisa berkembali ke atas dan bisa uptrend ataupun sideways dulu di range harga supportnya 5.880, resistennya 6.700. Jadi seperti itu untuk BBNI ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Sekarang harga tanggung juga ya, walaupun ada EMA 200, saya lebih suka beli itu di area support ini ya, support yang ditarik garis, support klasik. Kalau ini kan dinamis, dia ngikutin harga selama 200 hari. Saya lebih suka nunggu BBNI ini kalau di area 5.300, kalau turun baru. Ini area ideal, beli di 5.300 harusnya juga dipertahankan oleh BBNI. Jadi seperti itu untuk BBNI untuk trading ya. Kalau untuk investasi sampai akhir tahun harga sekarang 5.600 juga masih ideal. Bisa mulai cicil ya, dicicil, tapi nanti kalau turun ke 5.300 bisa ditambah dengan skenario terburuknya. Kalau ISG crash juga, BBNI bisa sampai, target saya paling dalamnya mungkin ke 4.800 saja untuk BBNI, yang mentok 4.800. Jadi seperti itu untuk BBNI. Indikator MACD juga mengarah ke bawah, dead cross, histogram di bawah 0 juga terbentuk, volume juga belum ada kekuatan dan sahamnya turun, dan ini juga membentuk higher low baru ya, arahnya potensi masih bisa ke bawah. Jadi seperti itu untuk BBNI ya, semoga aja EMA 200 bisa mempertahankan harga BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang kembali tertekan ya, terkoreksi cukup dalam 2,05% ke harga 5.950. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI memang masih sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI juga masih membentuk pola Bollinger Bands ya di area base-nya ini. Nih terlihat dia gagal breakout minggu kemarin. Jadi sekarang ada di support trendline downtrend-nya ini. Kalau ini di breakdown ya, target saya BBNI ke sini aja dulu ya, ke area 5.800. Ini neckline, cup and handle-nya. Ini cup-nya, ini handle-nya juga. Walaupun ada cup and handle-nya juga di area ini ya. Jadi 6.140 akhirnya di breakdown juga. Cup and handle-nya ini akhirnya dipatahkan oleh BMRI. Jadi kita hapus saja, dan di bawahnya lagi ada cup and handle lagi. Kalau kita EMA 60-nya dihapus saja, EMA 200 dihapus ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk BMRI arahnya bisa ke supportnya lagi 5.800 dan semoga dipertahankan. Kalau jebol ya arahnya bisa sampai 5.200 untuk BMRI ya. Seperti itu aja untuk BMRI. Sekarang BMRI makin murah ya, tetap harus sabar kalau mau investasi atau ya disimpan untuk sampai akhir tahun. Menurut saya, kalau saya lihat harga 5.950 ini potensi juga memberi profit. Minimal kalau saya targetkan ya
7.400 saja akhir tahun itu sudah cukup bagus untuk BMRI. Agak berat ke 8.000, tapi bisa aja tergantung market ya. Semoga market bullish dan BMRI juga bisa rally ke atas. Tapi untuk tren jangka pendek seminggu ke depan juga potensi BMRI masih bisa ke bawah terdekat ke 5.800 dan harusnya itu dipertahankan. Kalau ini dihapus ya, ini dihapus ya, kemungkinan BMRI akan sideways di range ini ya. Supportnya 5.800 dan resistennya 6.150. Seperti itu untuk BMRI. Indikator MACD juga membentuk dead cross lagi. Histogram di bawah 0 juga terbentuk. Volume saat turun juga besar dan BMRI juga mematahkan ini support trend line uptrendnya ya. Dia mau uptrend tapi dipatahkannya lagi dan breakdown ya, arahnya bisa sampai 5.800 kecuali minggu ini BMRI kembali ke atas 6.140 resistennya ini. Seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang juga di hari Jumat minggu lalu terkoreksi 1,45% ke harga 4.050. Kalau dilihat transaksi asing 4 hari minggu lalu net buy, tapi di hari Jumat kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI malah diakumulasi oleh broker asing DR, RX, DX, dan CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya sama, saya lihat sih masih rawan turun. Ya bisa dikatakan ini pola dead cat bounce, sempat rebound terus gagal lagi. Ya ini turun, dia mantul, terus turun lagi. Ya uji lagi EMA 200. Tapi kalau saya lihat ya bisa sampai ini neckline-nya di 3.800 untuk BBRI. Jadi target saya ke 3.800 dan bisa membuat ekor ya, menutup gap di 3.690. Jadi perlu hati-hati juga untuk BBRI. Untuk trading ya jangan dulu, mending wait and see aja dulu karena resiko untuk cut loss cukup besar. Kalaupun Bapak Ibu yang nggak mau cut loss ya juga nggak masalah, cuman ya siap rugi waktu. Tapi kalau rugi waktu di saham-saham big bank ya nggak masalah ya, dalam waktu dekat ya paling sampai 3-4 bulan juga akan kembali. Kalau belinya di harga 4.050 ya potensi masih bisa. BBRI akhir tahun 4.900 kemungkinan masih bisa. Untuk breakoutnya yang itu yang belum tahu ya. Jadi BBRI sekarang juga sudah kembali ke harga sedikit lumayan murah, tapi kalau mau lebih murah memang di bawah 4.000 ya, di 3.800, 3.600 ini sangat ideal untuk beli BBRI. Tapi ke situnya yang nggak tahu ya, strategi lain ya cicil dulu. Semoga aja BBRI terus koreksi dan bisa dapat di harga bawah, bisa tambah lebih banyak di harga bawah. Untuk disimpan sampai akhir tahun potensi bagus menurut saya. Dan harga sekarang ya masih cukup aman, kecuali Bapak Ibu yang punya dari atas ya, kalau ada dana ditambah aja setiap bulan sampai dapat ya price yang paling terendahnya lah dari harga beli sebelumnya. Ya, seperti itu aja untuk BBRI. Potensi juga masih bisa ke bawah terdekat uji EMA 200 dynamic supportnya. Kalau itu di breakdown ya ke 3.800 potensi sangat besar untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang di hari Jumat terkoreksi tipis 0,38% ke harga 32.000. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy dan seminggu kemarin asing juga terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat juga BBCA diakumulasi broker asing YUZP CSMS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Big Bang BBCA yang cukup bagus, pelan-pelan ke atas ya. Walaupun sekarang juga BBCA lagi uji support dynamic EMA 200, tapi ini terlihat dia membentuk error. Nah ya, rising wedge ya namanya ini. Jadi kalau EMA 200-nya di 31.800 ini di breakdown ya kembali ke 31.100 untuk BBCA. Sekarang BBCA lumayan murah, tapi kalau mau dapat yang lebih murah ya memang di bawah 31.000, di 29.000 sampai 28.000 ini cukup ideal. Tapi nggak masalah, potensi BBCA juga masih bisa sampai akhir tahun menguji kembali 36.500. Potensi upside-nya memang nggak terlalu lebar ya, nih di 14%, tapi cukup besar dibandingkan kalau simpan dana di reksadana ataupun tabungan biasa.
ataupun di deposito. Tapi tetap namanya beli saham itu ada resikonya. Ya, berbanding lurus dengan profit yang didapat. Jadi seperti itu untuk BBCA, tetap hold aja yang beli dari bawah 30.000. Tapi ya kalau BBCA ini breakdown dari 32.000 ya coba profit taking lah dulu. Atau kalau nggak mau semua ya setengah atau berapa lah ya, disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Ataupun mau di hold juga sampai akhir tahun juga nggak masalah, cuman ya harus siap dibawa naik turun dulu oleh BBCA. Indikator MACD masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross. Histogram MACD di atas 0 juga terbentuk. Volume biasa aja ya, menurut saya ini biasa aja. Selama di atas MA 200 BBCA masih aman. Seperti itu untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang di hari Jumat terkoreksi 0,92% ke harga 1.615. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN juga masih berjuang untuk mencoba bertahan di atas 1.600. Di hari Rabu tanggal 5 Mei dia sempat breakout 2 resisten, MA 200 dan resisten yang ditarik garis di 1.600. Namun 2 hari BBTN koreksinya volume kecil dan terakhir candlenya masih bertahan di atas atau pas di EMA 200 support dinamiknya. Jadi untuk minggu ini potensi BBTN harusnya bisa rebound. Semoga market mendukung, tapi tetap perlu hati-hati kalau yang baru mau spekulasi buy, cut loss saja kalau BBTN ini turun dari 1.600 ya, bisa di 2 atau 3% atau 4% ya, disesuaikan dengan kesiapan Bapak Ibu cut loss-nya di harga berapa atau di minus berapa persen ya. Indikator MACD juga membentuk golden cross, garis biru mengarah ke atas. Histogram MACD juga terbentuk di atas 0. Ya kalau saya lihat ada potensi rebound di hari Senin. Kalau jebol support hari Senin ya siap-siap dibawa turun lebih dalam. Kalau turunnya target BBTN ini ya bisa sampai 1.420 untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada BDMN yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,78% ke harga 2.540. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN setelah 2 hari rebound ternyata terlihat kan besoknya langsung koreksi 2 hari. Ya memang market nggak mendukung, saham-saham susah naik untuk lebih tinggi, kecuali seperti saham-saham komoditas ya bisa terus naik karena dia akan mengikuti juga harga komoditas. Kalau komoditas naik dia akan terus naik ya, tapi itu juga ada sahamnya juga. Bisa dilihat CPO minggu lalu rebound cukup tinggi harga komoditas CPO, tapi sahamnya nggak bertampak kan, malah tertekan ya. Jadi seperti itu untuk BDMN. Arahnya minggu ini potensi uji supportnya lagi 2.500. Kalau itu dipertahankan ya bisa mantul dan mengarah ke 2.600 sampai 2.660. Kalau itu di breakdown, BDMN terdekat ke 2.400. Tapi kalau saya lihat ya harusnya bisa BDMN mempertahankan supportnya 2.500. Semoga. Indikator MACD juga masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross. Histogram MACD di atas 0 terbentuk. Volume saat koreksi 2 hari juga makin kecil ya. Semoga ada pantulan di area 2.520 sampai 2.510. Seperti itu untuk BDMN ya. Cukup sampai di sini untuk saham-saham Big Bang. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga akan diulas kembali setiap malam. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.